Salam sejahtera untuk siapapun yang sedang menyaksikan video saya kali ini. Izinkan saya berbagi berkaitan dengan bahan refleksi saya dan sarana berbagi saya dalam kegiatan pelatihan Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum merdeka dalam seri empati dan perencanaan materi pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Duta Valentino, asal sekolah SMA Negeri 1 Toho. Lanjut pada tujuan video. Tujuan pembuatan video ada 3, saya rumuskan di sini. Yang pertama, menyelesaikan tugas latihan mandiri pelatihan program Semangat Guru 2 gelombang 10. Refleksi materi yang telah dipelajari pada modul 4, empati dan perencanaan materi pembelajaran. Yang ketiga, sebagai sarana berbagi pengalaman belajar kepada rekan sejawat. Lanjut pada alur isi video. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa hal baru yang Anda pelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran? Hal yang baru saya dapatkan pada kesempatan mengikuti pelatihan kali ini, yaitu memahami apa itu empati dari definisinya. Saya terangkan dengan beserta ilustrasi. Jadi kemampuan, jadi empati itu adalah sebuah kemampuan atau skill untuk memahami perasaan sedih, senang, atau pikiran dan keinginan orang lain. Di sini ada sebuah penekanan, namun pada saat bersamaan tetap terpisah dengan menjadi diri sendiri. Jadi kita merasakan apa yang orang rasakan, maksudnya mengidentifikasi atau mengkategorikan bahwa orang ini dalam perasaan sedih, senang, ataupun marah, tapi kita tidak terbawa kepada perasaan itu. Kita hanya sebagai orang lain yang memberikan solusi ataupun memberikan respon yang baik demi mendukung orang tersebut. Oke, lanjut. Hal yang baru juga saya pelajari pada pelatihan kali ini yaitu perkembangan empati pada siklus kehidupan manusia. Empati global atau PT awal 0 sampai 10 tahun dialami anak bayi yang merasakan sedih atau dia menangis jika melihat bayi yang lain juga menangis. Itu empati dasar secara alamiah itu sudah hadir dalam kehidupan manusia. Lalu empati egosentris itu empati anak umur 2 sampai 6 tahun, lebih bersifat ke dirinya, tapi dapat dapat mengetahui emosi orang lain, teman sebayanya yang sedang sedih, dia tahu itu temannya sedang bersedih, tetapi dia lebih cukup tahu saja, tetapi tidak merasakan empati, tidak berempati karena lebih fokus pada diri sendiri. Lalu empati konektif itu umur anak 7 sampai 9 tahun, lebih berkembang lagi, mulai berkembang, sudah memahami bagaimana orang lain memiliki persepsi yang berbeda ataupun perasaan yang berbeda dan keinginan yang berbeda. Lalu empati abstrak anak umur 10 tahun ke atas itu sudah bisa menerima jika orang lain memiliki pandangan yang berbeda dari dirinya. Jadi ada faktor empati, jadi ada faktor konektif dan faktor afektif. Kalau faktor konektif itu lebih ke arah bagaimana seseorang memahami empati di dalam dirinya. Misalnya emosi marah, emosi
sedih. Jadi dia sudah punya pengetahuan bagaimana aku ini dalam kondisi apa gitu ya. Saat saya mendapatkan respon dengan kejadian tertentu, kita sudah memahami apa sih perasaan yang sedang kita rasakan. Nah, itu namanya faktor konektif. Jadi faktor konektif lebih ke bagaimana kita memahami empati dari dalam diri kita atau emosi dari dalam diri kita. Kalau faktor afektif itu lebih bagaimana respon kita kepada orang lain. Misalnya ada orang yang sedang loyo, lalu bekerjanya loyo, maksudnya tidak semangat. Mungkin kita bisa dari pengalaman kita menyimpulkan bahwa itu adalah mungkin dia sedang sedih atau sedang mengalami masalah. Jadi faktor dari luar, kalau yang dari faktor konektif itu dari dalam. Jadi kalau yang konektif dari dalam, faktor afektif dari luar. Lanjut. Hal yang baru juga saya pelajari yaitu manfaat empati dalam pembelajaran. Jadi empati itu sangat mempengaruhi pembelajaran. Apalagi hubungan antara guru dan murid. Nah, jadi manfaatnya itu yang pertama meningkatkan koneksi dan hubungan sosial ya, antara murid, guru dan murid, ataupun murid dan guru untuk menentukan apa yang terbaik ataupun menyinkronkan keinginan guru ataupun keinginan murid ya. Jadi empati juga dapat meningkatkan hubungan sosial, itu bermanfaat dalam pembelajaran ya. Jadi suasana dalam pembelajaran akan kondusif. Lalu meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Jadi ketika empati dihadirkan di dalam kelas akan merangsang keterlibatan dan motivasi siswa. Keterlibatan itu karena guru memberikan model empati yang diharapkan murid juga mengikuti dengan berempati dengan murid yang lain. Sehingga jika pembelajaran jenis kelompok ya, itu karena di dalam kelas itu sudah saling menghargai, karena memahami emosi, keinginan dan kemauan, akan berdampak langsung pada pembelajaran. Lalu mendorong kolaborasi dan komunikasi efektif. Jadi dalam kelas jika empati itu hadir, komunikasi akan efektif. Guru tidak mendominasi pembelajaran, jadi murid akan terlihat sering bertanya, lalu merespon pembelajaran dengan aktif. Dampak jika empati tidak terjalin dengan baik di kelas. Yang pertama, hubungan interaksi guru dan murid tidak terjalin dengan baik. Ini sudah bahaya ataupun sudah buruk akibatnya kesannya, karena jika hubungan interaksi murid tidak berjalan dengan baik, bagaimana kita mau menyampaikan materi kita kepada murid? Jadi jika empati itu tidak terjalin dengan baik di kelas, cukup buruklah dampaknya, itu tidak terjalin hubungan yang baik ya. Guru hanya fokus pada target pembelajaran ya. Guru hanya sifatnya ceramah dari awal sampai akhir ya.
tanpa memperdulikan mereka mungkin tidak tertarik dengan pembelajaran itu, merasa ngantuk, merasa lelah, mungkin pembelajaran di siang hari. Jika guru tidak berempati, tentu cenderung gurunya akan hanya fokus pada target pembelajaran saja. Seharusnya kita tahu bagaimana dampak empati yang baik tadi ya. Terjalin suasana pembelajaran nyaman, tentu guru harus rubah paradigma ini ya. Tentu ketika kita tidak saling menghargai, jadi guru maunya ya dia mendominasi, atau dia yang seperti ini ya, seperti kalau murid tidak suka ya udah gitu. Jadi tidak ada empati di situ. Jadi proses pembelajaran seperti itu tidak akan baik dan tidak akan efektif. Lanjut. Bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih empati dan perencanaan materi pembelajaran? Sangat membantu karena memberikan saya referensi yang baku untuk saya melatih cara empati dan merencanakan materi pembelajaran. Sesuai dengan tujuannya di sini, jadi melatih pemahaman tentang emosi yang terjadi pada seseorang di luar dari kita. Di luar dari kita itu kan juga termasuk di situ murid, teman, dan rekan sejawat. Jadi untuk lembar 1 ini cocoknya untuk diterapkan dengan teman sejawat dulu ya. Di sini juga memberikan kita gambaran bagaimana empati itu memiliki kriteria tertentu ya. Yang pertama dari praktek 4 nih ya, praktek 4. Jadi kita menjadi pendengar yang aktif. Di situ ketika kita mendengarkan teman kita bercerita, jika kita memiliki empati, tentu kita bisa menyimpulkan atau menulis ulang cerita yang disampaikan. Karena empati itu juga bukan hanya sekedar mendengarkan, juga memberikan solusi ataupun menempatkan diri kita ke posisi orang yang bercerita dengan kita. Lalu merancang aktivitas monitoring dan evaluasi. Jadi di sini juga diberikan format untuk mengevaluasi bagaimana pencapaian dari cara kita berempati. Lanjut. Lanjut pada pertanyaan ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran? Tips yang saya tawarkan di sini sesuai dengan pelatihan yang saya ikuti, itu ada 4 langkah di sini sebenarnya. Yang pertama, latihan memahami emosi diri sendiri. Ya, emosi diri sendiri itu harus kita perkaya ya, dari pengalaman-pengalaman kita, dari mungkin empati orang dan bagaimana kita berempati, itu memberikan kita pemahaman bagaimana mengetahui emosi apa yang timbul dari dalam diri kita. Yang pertama itu tadi kan emosi diri sendiri itu kadang-kadang ya, kadang-kadang misalnya emosi marah timbul spontan ya. Kalau kita tidak menguasai bagaimana kita mengetahui
emosi kita, tentu kita akan, saat kita marah, apapun akan keluar dari mulut kita. Dan itu diperburuk, apalagi misalnya terjadi dalam kelas. Itu akan membuat hubungan kita dengan murid itu menjadi berjarak ya. Yang kedua, setelah kita memperkaya bagaimana kita memahami emosi diri sendiri, lalu kita memperkaya dengan memahami emosi orang lain. Lalu langkah ketiga, cara untuk memahami emosi orang lain, kita bisa terapkan langkah yang ketiga, didiskusikan. Dalam hal diskusi di sini akan ada percakapan, ada pembicara, dan pasti ada pendengar. Sebagai orang yang berempati, kita harus menjadi pendengar yang baik. Lalu latihan yang saya tawarkan juga adalah evaluasi. Evaluasinya bisa dengan format ini ya, format nomor 1 ya. Ketika teman kita selesai berbicara atau bercerita, kita bisa menangkap isi dari cerita mereka. Nah, itu tanda kalau kita berempati. Lalu dari monitoring, kita berikan teman kita menilai bagaimana respon saya atau bagaimana respon kita sebagai pendengar atau sebagai orang yang ingin berempati atau melatih empati kita dengan ini ya, dengan cara kita mendengarkan cerita teman kita tersebut. Jadi ada nilainya di sini. Kalau teman kita bercerita lalu ada kontak mata di situ, berarti kita termasuk orang yang berempati. Tapi kalau kita saat teman kita bercerita kita tidak menatap matanya atau melihat handphone misalnya, nah itu mungkin tanda bahwa kita tidak berempati. Bisa kita kasih nilai 1 kalau kita teman kita bercerita, kita lihat handphone. Nah itu bisa skor 1. Lalu respon yang sesuai. Saat teman kita sedih, tentu kita merespon sepantasnya orang yang bersedih. Saat teman kita terkena musibah, tidak mungkin kita merespon dengan tertawa. Jadi respon yang sesuai itu adalah ciri tanda seorang berempati. Menghindari distraksi, misalnya dalam saat teman kita bercerita atau meluapkan emosinya, menceritakan kepada kita, saat tidak terdengar suaranya, mungkin kita lebih mendekat lagi atau meminta teman kita tersebut untuk berbicara lebih jelas. Itu tanda bahwa kita berempati, karena kita ingin bersungguh-sungguh ingin mendengarkan ceritanya, atau mengajak ke tempat yang lebih tenang. Nah, itu tanda orang berempati. Lalu tanda berikutnya itu bertanya. Jadi ketika kita mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan dari cerita-cerita itu agar kita dapat umpan balik cerita yang detail, itu tanda bahwa kita orang yang berempati. Lalu parafase, parafase ini contohnya seperti menyimpulkan, atau seperti ini, misalnya ada seorang teman bercerita, oh ternyata kamu dalam kondisi yang seperti itu, wajar saja sih, misalnya kamu sedih atau apa. Itu fase respon yang menyimpulkan, menanggapi ceritanya. Lalu tidak memotong itu misalnya dia bercerita, kita potong.
tanpa dia menyelesaikan ceritanya, atau kita lari dari situ dengan alasan sibuk atau apa, itu berarti kita tidak berempati. Lalu transisi peran, misalnya ya kalau misalnya saya di posisi kamu, tentu saya juga akan sedih. Nah, itu adalah salah satu eh, tanda bahwa seorang itu berempati. Sekian dari saya. Jika terdapat banyak kekurangan dalam video saya meminta maaf. Himbauan penting bagi kita sebagai seorang guru untuk berempati, dari empati sesama guru ataupun empati sesama murid, agar tercipta komunikasi yang baik, tercipta suasana belajar yang nyaman. Tentu kita harus saling menghargai perasaan satu dan lainnya, tapi menghargai dengan posisi yang sesuai porsinya antara guru dan murid bagaimana, dan itu penting bagi kita untuk melatih rasa empati kita. Sekian dari saya, terima kasih.